Kemarin itu mohon maaf saya sampaikan, true story, ada orang generasi anak muda generasi sandwich itu ya kan, mikirin diri sendiri. Akhirnya apa Mas Toto? Itu dia, ini saya ceritakan, jangan sampai kamu heran. Ini sangat miris nih. Masuk di yang untuk jurusan jadi pegawai negeri itu apa namanya Pak? Kalau kuliahnya itu apa sih? PDN. PDN lah itu. Itu anak orang yang pas-pasan. Jadi punya komitmen nanti kalau sudah lulus jadi pegawai negeri, dia ingin berbakti membantu orang tuanya. Setelah mau lulus dan sudah masuk pegawai negeri sekarang, berbalik. Ketika pulang aku ini generasi sendiri dan segala macam, pokoknya gak usah ngatur-ngatur hidupku dan segala macam. Sampai lebaran itu bukannya sungkem, jangankan sungkem sama orang tua bantu, datang pun tidak. Itu karena doktrin-doktrin yang model-model seperti itu. Ya ekonomi lagi sulit itu salah berpikir kamu. Udah jelas-jelas salah. Bagi orang yang beriman, rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya nih baca surah An-Nur. Ini mumpung ada saya obatin anak muda dulu ini. Saya obatin apa? Anak muda. Silakan halaman yang ke 354 ayat 32 paling atas tuh. Baca terjemahnya ya. Pelan-pelan kan? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Tuh, jadi itu ayatnya Sekarang logikamu saya bantah dengan pakai logika saya. Itu ada ulama yang mengatakan seperti ini. Al-Zikta bi'akli gawaan jadi, apakah ketika menjadi janin di rahim ibunya itu dapat rezeki dengan usaha? Siapa yang kasih rezeki? Nah, itu kira-kira logikamu masih ngajak apa? Kalah? Begini Ustaz. Ya, silakan, gak apa-apa. Kamu harus saya layani. Gak apa-apa. Depan saya. Saya kan laki-laki ya Ustaz. Ya. Kita semua laki-laki. Ya. Kita tahu tanggung jawab kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Ya. Saya tiap mikir kapan nikah ya. Itu saya selalu mikir lagi, nanti anak istri saya makan apa? Ya. Tidur di mana? Masa iya perempuan yang udah dirawat bapaknya selama 20-30 tahun, saya ambil dari bapaknya, saya biarin dia makan Indomie setiap hari, tidur di gang. Ya. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya harus membuat anak orang lain sengsara. Baik, terima kasih. Itu adalah logika cara berpikir orang yang normal ya kan? Makanya dalam fikih itu nikah itu hukumnya ada 4. 1 ada wajib. Wajibnya itu ketika orang sudah layak menikah, namun belum menikah dan takut terjerumus kepada perzinahan, maka dia wajib untuk menikah. Kemudian sunnah. Nah, sunnah ini ketika dia masih punya tanggung jawab kewajiban yang lain, misalnya bantu adik-adiknya, bantu yang lain. Kenapa? Karena dia menjadi tulang punggung keluarga. Kan tidak sedikit orang atau anak pertama itu biasanya nanggung adik-adiknya. Betul Mas Toto? Gitu. Kemudian yang ketiga itu makruh. Makruh itu apa? Kerjanya nggak jelas. Nanti anak ini mau dikasih tempat apa? Gitu kan? Yang keempat itu haram. Haram menikah itu bagi orang yang dia tidak punya kemampuan untuk menikah, tapi dipaksakan menikah, pada gilirannya nelantarin anaknya orang. Jadi gitu kalau kamu cara berpikirnya itu terlalu pesimis, nggak boleh itu ya kan. Ini ada ayatnya dan nikahkanlah orang-orang yang sudah membujang di antara dan orang-orang yang sudah layak. Jika mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Terus di situ diterangkan, lalu masih jamin aja kita dikasih rezeki oleh Allah. Kenapa? Belum dikasih kemampuan. Nah, ketika lahir itu sampai balik juga rizkinya lewat orang tua. Masa sekolah mulai dari akhir balik sampai S1 nggak bisa jadi bimbing? Ya benar aja ya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, itu kalau dipikir-pikir lulus SMA umur usia berapa ya? 18. Berapa? 18. Kuliah badan-badannya berapa? Standar lulus berapa tahun? 22 lulus. Terus sampai usia 25 itu kerja berapa tahun? 3 tahun. Masa pengalaman kerja 3 tahun? Rasulullah menikah usia berapa? 20? Pas apa enggak itu? Terus ya 18 tahun lulus SMA, masuk kuliah sampai lulus jadi sarjana usia 22. Terus kerja. Saya kan sudah punya pengalaman kerja, punya penghasilan. Ya kan, masa nggak berani nikah?
nanti kalau rezekinya pas-pasan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika janin itu kita nggak bisa nyari rezeki sendiri, dikasih oleh Allah. Nah sekarang udah dikasih kemampuan, ya jangan nagelin, semuanya harus berusaha. Itu ya ya. Nanti kita diskusi, setidaknya ada pencerahan lah. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu menikah. Cita-cita tertinggi itu menikah, bukan jadi profesor ya kan? Buat apa jadi profesor kalau nggak menikah? Bukan begitu Pak Dwi? Alhamdulillah, Pak Budi, alhamdulillah. Setuju Pak Haji Tatang? Oh, jempol itu loh. Ini beliau yang ngasih jempol. Alhamdulillah. Beliau itu coba kalau nggak ada pendampingnya, emang nyaman Pak Haji Tatang ya kan? Pulang sendiri, masak sendiri, terus gimana Pak? Coba bayangkan, Masya Allah. Ya Allah. Jangan nikah ya. Katanya tukul itu. Ya Allah. Itu kan ada bahaya. Orang kalau udah nikah, punya satu ingin dua. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah itu benar Pak Hadi. Terima kasih. Belum tahu rasanya menikah. Katanya tukul nikah itu nikmatnya sedikit, gurihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ini Pak Haji Tatang, Pak Dwi, ini melayani anak mudanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.